Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin melakukan presentasi mengenai transformational change in mental health treatment philosophy. Di sini saya akan mengenalkan beberapa teman saya. Yang pertama yaitu ada Yudhestiaisya Balamaking. Selanjutnya ada Sakina Nurin Nada. Selanjutnya ada Angel Seren Tarigan. Selanjutnya ada Muhammad Ja'far Amin. Dan terakhir ada saya sendiri, Dinandari Lasyah Putra. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Angel Seren Tarigan. Untuk Angel Seren Tarigan dipersilahkan untuk membacakan slide kedua. Pendidikan merupakan hal penting bagi individu untuk membangun masa depan. Namun, bagi mereka yang mengalami gangguan mental seperti depresi atau kecemasan, ini menjadi tantangan besar. Gangguan ini tidak hanya memengaruhi kemampuan mereka untuk belajar, tetapi juga bekerja dan berpartisipasi dalam masyarakat. Dampaknya sangat luas, tidak hanya bagi individu tersebut, tetapi juga keluarga dan komunitas di sekitar mereka. Disinilah konsep support education hadir sebagai solusi. Konsep ini dimulai sejak tahun 1970-an. Berasal dari gerakan kesehatan mental komunitas atau community mental health. Awalnya, program ini hanya fokus pada pelatihan keterampilan kerja bagi individu di rumah sakit jiwa. Namun, seiring waktu, pendekatannya berkembang. Pada tahun 1990-an, fokus program mulai bergeser. Selain membantu individu belajar keterampilan kerja, program ini juga menekankan pendidikan formal dan pengembangan keterampilan hidup. Contohnya seperti mengelola keuangan, menggunakan transportasi umum, dan memecahkan masalah sehari-hari. Oke, untuk selanjutnya yaitu education as a tool for transformation atau pendidikan sebagai alat transformasi. Pendidikan membantu individu menemukan makna hidup dan mengembangkan potensi diri, membangun kepercayaan diri dan meningkatkan kualitas hidup. Perubahan cara pandangnya yaitu berupa potensi individu yang memfokuskan pada pengembangan kemampuan individu daripada hanya pengobatan pada gejala yang lain. Yang kedua yaitu inklusi sosial, yaitu mengakui hak individu dengan gangguan mental untuk belajar dan berkontribusi dalam masyarakat di sekitar. Oke. Ada beberapa tantangan dalam akses pendidikan. Yang pertama, stigma. Dampak stigma terhadap gangguan mental menyebabkan rasa malu, isolasi, dan ketakutan untuk mencari bantuan. Hal ini dapat menghambat individu dengan gangguan mental untuk mengakses pendidikan dan berpartisipasi aktif dalam lingkungan belajar. Kemudian, kurangnya dukungan. Dampak dukungan sosial yang minim dari keluarga dan lingkungan dapat membuat individu dengan gangguan mental merasa terisolasi dan kesulitan mengatasi tantangan dalam pendidikan. Dan yang ketiga, akses terbatas. Dampak keterbatasan layanan kesehatan mental dan pendidikan khusus dapat menghambat akses individu dengan gangguan mental terhadap layanan yang dibutuhkan untuk mendukung proses belajar mereka. Kemudian yang terakhir, kebijakan tidak mendukung. Dampak kebijakan pendidikan yang kurang ramah terhadap individu dengan gangguan mental dapat menciptakan hambatan dalam akses dan partisipasi mereka dalam pendidikan. Kemudian di sini ada
3 strategi aksi bersama untuk masyarakat inklusif. Yang pertama, meningkatkan kesadaran. Strategi ini melalui kampanye edukasi, seminar, dan penyebaran informasi melalui media massa. Masyarakat dapat diinformasikan tentang gangguan mental dan pentingnya menciptakan lingkungan yang inklusif. Kemudian yang kedua, mendukung program. Strategi memperkuat program support education yang menyediakan dukungan dan bantuan khusus bagi individu dengan gangguan mental untuk mengakses dan menyelesaikan pendidikan. Kemudian yang nomor 3, membentuk koalisi. Strategi membangun kolaborasi antara berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan profesional kesehatan mental untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi individu dengan gangguan mental. Ada 4 pendekatan supported education. Yang pertama, dukungan akademis atau konseling dan bimbingan belajar. Yang kedua, dukungan sosial atau kelompok dukungan dan layanan konseling. Yang ketiga, dukungan keuangan atau bantuan untuk biaya pendidikan. Yang keempat, kolaborasi atau kerjasama antara perguruan tinggi, program kesehatan mental, dan komunitas. Selanjutnya ada keberhasilan program. Penelitian menunjukkan bahwa peserta program supported education memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dalam pendidikan tinggi dan mendapatkan pekerjaan. Oke, untuk kesimpulan dari semua yang sudah dijelaskan oleh kami, dari semua slide yang sudah dijelaskan, kesimpulannya adalah seperti berikut. Support education merupakan revolusi dalam pengobatan kesehatan mental, memfokuskan pada pengembangan potensi individu dan menciptakan masyarakat yang inklusif. Nah, maka dari itu mari kita dukung program ini untuk memberikan kesempatan bagi semua yang mencapai potensi mereka. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata salah, mohon maaf. Dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.